Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di Praktikum Bioteknologi Pertanian Acara 2. Perkenalkan, saya Rizky Diah Astuti dengan NIM H0717120. Setelah mengetahui prinsip dasar, alat, serta bahan pada acara 1, selanjutnya kita akan belajar mengenai isolasi DNA tanaman. Jadi, isolasi DNA adalah kegiatan yang dilakukan untuk memisahkan molekul DNA suatu organisme dari berbagai molekul lain yang berada pada inti sel. Apakah teman-teman tahu tujuan dari pengisolasian DNA? Isolasi DNA ini bertujuan untuk mendapatkan DNA murni, visualisasi DNA, pembuatan pustaka genomik, rekayasa gen, serta amplifikasi DNA. Nah, itu tadi sedikit penjelasan tentang isolasi DNA. Jadi, dalam proses isolasi DNA, terdapat beberapa metode. Yang pertama ada metode Nandariah tahun 2007, yang kedua ada metode Setiawan tahun 2014, dan metode Doyle and Doyle tahun 1990. Pemilihan metode ini sangat berpengaruh terhadap isolasi, baik kualitas maupun kuantitas. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari proses isolasi DNA dengan metode Nandariah tahun 2007. Pertama-tama, masukkan buffer ekstraksi sebanyak 1000 mikroliter pada mikrotube menggunakan mikropipet. Panaskan buffer ekstraksi pada water bath dengan suhu 65 derajat Celcius selama 15-30 menit. Lalu, timbang sampel daun seberat 100-150 mg menggunakan timbangan analitik. Lumatkan daun sampai menjadi tepung halus dengan mortar sambil menuangkan nitrogen cair. Pindahkan tepung yang telah halus ke dalam mikrotube steril menggunakan spatula. Tambahkan 1 ml larutan ekstraksi. Kemudian, inkubasi pada suhu 65 derajat Celcius selama 60 menit. Hal ini dilakukan untuk memudahkan lisisnya sel-sel daun sehingga DNA yang terdapat dalam inti sel daun dapat keluar dengan mudah. Tambahkan 800 mikroliter kloroform, lalu campur hingga homogen menggunakan vortex. Sentrifugasi pada kecepatan 12.000 rpm selama 10 menit.
Usahakan untuk menempatkan mikrotub secara berseberangan. Hasil sentrifugasi akan menunjukkan fase atas dan fase bawah. Fase atas merupakan DNA, namun keadaannya belum murni. Ambil cairan lapisan atas, kemudian pindahkan ke mikrotub yang baru. Tambahkan 1/10 dari volume 2,5 ml sodium asetat, tambahkan juga 650 mikroliter isopropanol dingin, campur sampai homogen dengan menggunakan vortex, kemudian sentrifugasi pada kecepatan 13.000 rpm selama 5 menit. Hasil sentrifugasi menunjukkan dua fase, di mana fase atas adalah supernatan dan fase bawah adalah pelet DNA. Buang supernatan, lalu cuci pelet dengan menggunakan etanol 70%, buang etanol, kemudian tiriskan di atas tisu dengan membalik mikrotub. Hal ini dilakukan untuk memastikan etanol benar-benar hilang agar DNA tidak rusak. Larutkan pelet DNA dengan menggunakan 200 mikroliter TE. Simpan larutan DNA pada suhu minus 20 derajat Celcius. Nah, itu tadi pemaparan tentang isolasi DNA tanaman metode Nandaria tahun 2007. Setelah ini akan dilanjutkan pemaparan tentang isolasi DNA metode Setiawan tahun 2014 dan Doyle and Doyle tahun 1990. Terima kasih sudah menyaksikan.